Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan sharing ya saham rekomendasi untuk swing mingguan ya. Jadi ini biasanya saya akan coba konsisten untuk sharing saham-saham yang menurut saya menarik untuk swing ya, untuk swing. Jadi ya, ini konten ini saya buat di tanggal 12 Mei 2025 ya. Sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya mau disclaimer ya, kalau saham yang saya sharing itu adalah saham yang menurut hasil analisa saya menarik. Oke, jadi ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang. Kenapa? Karena ya memang analisa saya tidak 100% selalu benar gitu ya. Dan resikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi saya disclaimer di awal seperti itu ya. Oke, untuk di minggu lalu tanggal 5 Mei saya sempat mention 4 saham, TPIA, Ratu, Adi, dan juga PTPP. Jadi mungkin sharing aja buat teman-teman. TPIA ini saya udah take profit tipis ya. Ratu juga sama. Kenapa? Karena dua-duanya ini balik arah merah di 2 hari terakhir. Kalau saya nggak salah TPIA ini hari Kamis, nantilah kita coba bahas ya. Dan saham Adi serta PTPP menurut saya ini masih sangat menarik. Oke, ini makanya 2 saham ini masih masuk untuk swing minggu ini ya, masih masuk. Dan ya paling kita tinggal adjust trade plan-nya aja ya. Jadi bagaimana trade plan-nya nanti saya akan sharing di tengah video. Saya harap teman-teman bisa nonton konten ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama lah ya. Yang penting teman-teman dapat point of view saya secara jelas gitu ya. Jadi di tanggal 12 Mei ini saya hanya punya tambahan 1 saham yang menurut saya menarik untuk swing ya. Sahamnya itu adalah Asri ya. Kenapa saham Asri ini menarik nanti saya akan bahas ya. Yang 2 dan 3-nya adalah saham di minggu lalu ya, saham di minggu lalu Adi serta PTPP. Secara price action ini masih menarik gitu ya. Oke, langsung aja kita review gitu. Langsung aja kita review. Yang pertama saya mau bahas saham Asri ya. Kenapa saham Asri ini menarik? Jadi kalau berdasarkan analisa teknikal teman-teman, 3 hari terakhir ya, 3 candle terakhir ini mengindikasikan volumenya ini besar ya. Volumenya ini besar dan bahkan transaksi hariannya itu di tanggal 9 itu 7,1 miliar ya, sangat liquid ya. Nah ini 6, tanggal 7-nya kurang lebih 10 miliar. Jadi kalau compare di hari sebelumnya gitu ya, sebelum volume ini keluar itu di tanggal 6 Mei ya, di tanggal 6 Mei transaksi yang terjadi hanya 1,4 miliar. Artinya apa ya? Seperti yang kita pahami buat teman-teman yang udah belajar analisa teknikal harusnya tahu ya, bahwa indikasi saham itu akan perform atau manggung ya biasanya diawali dengan break volume ya, break volume 20. Ya ini di 3 candle ini sudah break ya, itu satu. Yang kedua, data transaksi saham Asri ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Di tanggal 7 Mei ya, ini broker CC dan ZP melakukan akumulasi cukup besar di saham Asri. Nah di tanggal 8 saya lihat ada YU main cukup besar juga ya, 263.000 lot dia buy gitu ya. Dan di tanggal 9 Mei ini juga masih broker YU yang buy. Jadi YU di sini konsisten saya lihat melakukan pembelian cukup masif di saham Asri ini ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sederhana sekali analisa saya nggak ngelihat dia secara fundamental ya. Walaupun kuartal satunya ya cukup lumayan lah ya, so-so lah ya. Tapi turun year on year, turun ya. Ya seperti itu ya, saya nggak ngambil ke arah situ. Yang saya fokus hanya price action aja, dan kita lihat harga-harga, level-level harga krusialnya teman-teman ya. Ya jadi 2 candle terakhir ini saya melihat ya sempat ngebuat wick ya, shadow lower shadow itu sampai low-nya itu sentuh di 133 ini di tanggal 8 Mei ya. Saya langsung mau mencoba buat trade plan. Sebenarnya kalau buat trade plan di saham ini agak jauh ya, posisinya agak nanggung. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mau pakai support, itu supportnya ada di range area 126 128 ya, di range area situ. Yang mana kalau ngelihat dari harga closing harga terakhirnya ya di sini ya, artinya
potensi dia lossnya itu, stop lossnya itu bisa sekitar 10%. Ini saya kurang suka ya dengan risk yang seperti ini, apalagi ya, terlebih apalagi kalau saya perhatikan untuk titik resistnya ada di sini, yang mana harga 163. Nah, jadi kalau kita ukur dari harga closing per kemarin ya, trade kemarin, ini potensi upside-nya kurang lebih sekitar 13%. Jadi kalau seandainya pakai risk reward ratio ya, dengan support di 127 ini agak jauh. Jadi risk reward-nya 1:1 menurut saya ya, kurang begitu oke ya, kurang begitu menarik, posisinya nanggung lah gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, trade plan saya di saham ASRI ini adalah saya akan cut loss, saya akan cut itu kalau seandainya dia bergerak di bawah harga 133 ya. Harga ini terakhir 133 dengan potensi upside-nya tetap di harga 163. Jadi potensi cut loss-nya itu sekitar 6%-an ya, potensi cuannya sekitar 13,9%-an. Jadi masih risk reward-nya masih masuk 1:2 dengan alasan ya posisi data transaksinya ini akumulasi yang cukup besar. Ya mungkin buat informasi juga ke teman-teman, tambahan conviction ya, bahwa di tanggal 17 Juni 2025 ya, which is ini masih 17 Juni masih bulan depan ya, masih beberapa hari kalender kerja ke depan gitu ya. Saham ASRI ini dia akan melakukan RUPS ya. RUPS-nya ini akan dilaksanakan di Hotel Mercure Alam Suta Serpong jam 10 gitu ya. Jadi apakah materi yang akan dibahas di RUPS ini sebenarnya bisa sih kita cari di keterbukaan ya, tapi apa yang akan dibahas dan korelasinya terhadap pergerakan sahamnya saya juga belum membahas detail ya, dan ya sepertinya akan terlalu panjang kalau saya membahas detail. Saya cuma melihat ini indikasi volume yang terjadi sudah mengindikasikan ya menarik ya, karena volumenya break dan di 1 bulan ke depan akan ada RUPS, yang mana ya mudah-mudahan RUPS itu akan membawa berita baik, sentimen baik, dan berdampak terhadap pergerakan harga saham ASRI ini sendiri ya teman-teman. Mungkin seperti itu, saya prefer entry di range ini closingnya di sini ya, mungkin saya nggak akan entry di area ya, mungkin sampai cicil-cicil ya teman-teman, sampai sekitar 135 sampai 140-an ya mungkin saya akan entry. Ini saham menarik ya teman-teman, menurut saya menarik. Nanti teman-teman tinggal adjust aja trade plan-nya sesuai dengan trade plan teman-teman masing-masing. Oke. Yang kedua, saya punya saham ini ADI dan juga PTPP ya. Untuk saham PTPP, yang pertama PTPP mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu bahwa mover di saham ini sepanjang kenaikan ini adalah broker AT. Dari mulai tanggal 27 Maret 26 lah ya, saya tarik 26 Maret ya, sampai sebelum ini saya tarik sini ya. AT adalah top buyernya gitu ya. Broker AT adalah top buyernya. Loh, tapi kenapa di tanggal 9 ini AT terlihat sudah mulai ada distribusi? Teman-teman kalau kayak gini mungkin yang teman-teman yang bingung, kalau saya pribadi saya punya conviction mengesampingkan nama brokernya gitu ya, karena kalau broker kan bisa kantong kanan kantong kiri gitu ya. Saya lebih menggunakan analisa non retail flow ya. Artinya apa? Ya memang AT buang, tapi ini terlihat yang nampung adalah broker ZP ya, which is ini ya saya berasumsi ZP-nya bukan ZP retail. Kenapa? Ya karena ini retailnya sih sebenarnya terlihat nge-mix ya, MGIF Excel di sini ada di sisi buyer, tapi di sisi sellernya ada broker XA juga, XCPD juga ada di sini. Ini sebenarnya nge-mix, tapi ya AT melakukan penjualan, tapi broker pembelinya, buyernya adalah ZP, dan ini keduanya ya bukan retail. Jadi menurut saya ini masih akan menarik ya saham PTPP. Alasannya seperti yang sebelumnya saya udah utarakan di video sebelumnya. Ada potensi yang pertama itu aliran dana segar terkait porsi BPJS ya, institusi BPJS yang akan menambah porsi kepemilikannya di saham kita di HSG, itu satu. Yang kedua ya sentimen mengenai Danantara, yang mana Danantara setelah dapat
dividen dari banking ya diinformasikan akan menjadi liquidity provider gitu ya. Ya mungkin kalau dia mau menjadi liquidity provider ya mungkin saham-saham yang akan dikeker pertama ya menurut saya ya, menurut asumsi saya ya adalah saham-saham BUMN yang mana PTPP juga ADI adalah saham BUMN. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk trade plan-nya sendiri mungkin ini sudah jadi berubah ya. Ini udah bukan jadi titik cut loss lagi, menurut saya udah mulai saya akan coba naikin sedikit ya secara trade plan. Oke. Jadi saya trade plan-nya akan cut kalau seandainya dia bergerak turun ke bawah harga 392 ya. Akan cut di area situ. Entry-nya gimana? Sama, saya entry-nya ini nggak akan buru-buru banget ya, mudah-mudahan geraknya juga nggak akan buru-buru banget. Tapi kalau seandainya tiba-tiba di tengah intraday market dia nge-spike, harganya nge-spike, volumenya nge-spike, saya akan HK ya teman-teman. Saya akan HK. Ya, itu saham PTPP. Yang kedua saham ADI. Ini juga saham ADI masih sama lah tadi saya jelaskan. Nah ini terlihat AT buang tapi bayarnya HD ya. Kalau tadi ZP ya kalau di PTPP ya ZP, kalau di ADI Nah kalau di ADI ada dua broker yang berbeda. Di tanggal 8 itu PD ya, Indo Premier. Di tanggal 9 itu ya broker HD. Ya sebenarnya caranya untuk melihat broker-broker infrastrukturnya atau broker-broker bandar di ADI, kita sih bisa juga ngecek di kepemilikan 5% ya. Mereka pada pakai broker-broker apa gitu ya. Ya seperti itu, tapi ya mungkin terlalu panjang nanti. Tapi saya secara price action gimana, saya rubah aja teman-teman, saya rubah sederhana. Saya rubah, saya punya trade plan, saya naikin, saya akan cut loss kalau dia bergerak di bawah 270. Oke. Ini masih jelas, masih menarik ya. Tambahan aja untuk conviction teman-teman di saham ADI ya, ini terlihat spike volumenya terjadi di tanggal 29 April 2025 dan selama periode tanggal 30 April sampai dengan 9 Mei ini sahamnya terlihat turun. Oke, sahamnya terlihat turun, teman-teman lihat volume yang terjadi ini hanya tipis-tipis aja gitu ya. Jadi sahamnya turun, volumenya kecil. Jadi ini terlihat ya memang fase konsolidasi ya, kita tinggal tunggu aja. Buat teman-teman yang suka buy on breakout gitu ya, mungkin nunggu aja dia break di ya mungkin break 300-nya dia ya. Tapi saya pribadi ya senang nih posisi ini karena low risk ya. Low risk dan posisinya lagi enak gitu. Data transaksinya oke, volumenya lagi kecil. Ini posisi-posisi saat ini adalah posisi yang enak untuk kita akumulasi menurut saya. Gitu ya. Kalau saya stop lossnya diketatin dikit, nanti teman-teman disesuaikan aja sama teman-teman punya trade plan. Saya pikir PTPP sama ADI ya, PTPP sama ADI ini masih akan menarik ya. Jadi seperti itu untuk tanggal 12 Mei menurut saya ASRI, ADI dan juga PTPP. Ya mungkin kalau teman-teman yang nanya bagaimana saham-saham big banks gitu ya, saya pribadi masih kurang begitu suka ya, karena ini terlihat buyernya dari foreign ini masih belum konsisten dan cenderung tipis-tipis ya. Secara keseluruhan foreignnya juga masih mencatatkan net sell terus gitu ya teman-teman. Jadi itu aja ya, videonya udah agak kepanjangan saya pikir, yaitu untuk tanggal 12 Mei ASRI, ADI, PTPP belinya antri-antri, kecuali kalau di tengah market berjalan ADI PTPP ini ngebreak naik kenceng, mungkin saya akan kejar HK gitu ya. Ya saya pribadi seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan atau mau sharing boleh ya di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.